Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di rumah masing-masing? Semoga seluruh keluarga adik-adik, bapak ibu, mas-mas, dan kakek nenek barangkali masih lengkap dalam keluarga. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Oke, lanjut dalam waktu yang singkat ini kita tambahkan lagi penjelasan kemarin. Jadi saya ulangi, Muhammadiyah kita ini adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tentang gerakan Islam, dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar itu kemarin sudah saya singgung, tapi dari sisi satu kata tajdid mungkin saya perlu menambah penjelasannya. Jadi begini, tentu kata tajdid ya kita maknai secara sederhana pembaharuan, tentu juga pada saatnya membuahkan perubahan, itu harus juga dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai konsekuensi dari penyebutan dirinya sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid untuk tentu individu, masyarakat, bahkan tentu bangsa. Dalam bidang apa? Tentu pada semua bidang. Ya, sekiranya memang dalam bidang akidah, ibadah masih perlu harus diperbarui, maka itu harus dilakukan. Dalam sisi hukum, dalam politik, dalam sosial, budaya harus dilakukan. Jadi membaharui atau membuat sesuatu yang lebih baik lagi dengan melihat secara kritis terhadap berbagai persoalan kehidupan. Jadi pembaharuan. Mungkin kalau kita mau tanya apa yang sudah dilakukan dalam hal pembaharuan, banyak sekali. Misal atau yang sudah dilakukan Muhammadiyah. Misalnya secara sederhana dulu sholat kita belum didasarkan pada kiblat yang benar, kemudian dilakukan perubahan, dilakukan pembaharuan. Soal haji mungkin belum tertata dengan baik, lalu dikelola. Itu termasuk Muhammadiyah yang melakukan pembaharuan di bidang itu. Mungkin soal ekonomi. Nah, sekarang ini adik-adik tentu tahu kalau menyangkut masalah ekonomi, kita masih berada dalam kungkungan ekonomi yang mungkin liberal, bebas, tapi di satu sisi juga masih mengandung riba yang dalam agama Islam tentu kita tidak boleh. Nah, tetapi pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kita ini tidak lepas dari perbankan, di mana kemudian masih ada yang namanya riba, bahkan rentenir berjalan secara individu maupun kelompok yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi itu. Nah, tajdid ini harus dimaknai sebagai satu langkah-langkah yang bersifat memperbarui, mengubah menuju pada yang lebih baik. Tajdid secara fisik tentu juga harus dilakukan dan itu menjadi bukti. Contoh sajalah kalau selama ini kegiatan kita dalam sehari-hari di rumah maupun di kantor masih terpengaruh oleh struktur bangunan yang katakanlah membosankan dan tidak mendukung kebersihan, maka juga harus dilakukan perubahan. Ya, Mualimin ini terkenal dulu, kalau ya mudah-mudahan besok tidak dikenal lagi. Kalau ada demam berdarah itu di Mualimin ini mudah tertular. Karena satu mungkin kehidupan berasrama. Lalu dua, model-model dalam kamar mandi dengan bak yang sangat memungkinkan tumbuhnya
jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Karena itu harus dilakukan perubahan dalam kehidupan fisik atau infrastruktur. Wali kota Jogja itu dulu banyak melakukan perubahan secara fisik, termasuk melarang warganya punya bak-bak yang jarang dikuras, maka harus diganti ember dan ditutup. Itu tajdid itu, tapi di bidang fisik. Lingkungan hidup Jogja dulu yang penuh dengan keramaian, panas, akhirnya jalan-jalan di tengah jalan dikasih tanaman, tumbuh, sejuk, walaupun tentu belum memadai secara keseluruhan, tapi itu sudah perubahan ini. Tajdid itu, tajdid di bidang lingkungan hidup. Nah, tentu ke depan banyak hal yang sekarang ini tuntutan-tuntutan, apalagi di saat sekarang. Ketika tidak Jumatan untuk sementara, lalu ada Jumatan online. Nah, jamaah Jum'ah online, daring. Ini pertanyaannya, boleh enggak ini secara fikihnya? Nah, ini kan harus masuk di wilayah apa istilahnya, pikiran-pikiran yang tidak mudah untuk menjawab masalah itu. Karena itu tajdid ini harus juga merambah untuk bisa menjawab pada persoalan kehidupan. Lebih-lebih nanti dalam apa misalnya keluarga berencana, melompat ke keluarga berencana. Kalau menyebut tajdid mungkin agak mudah. Bagaimana orang punya keturunan tapi harus melalui bayi tabung. Atau bagaimana kemudian seseorang secara fisik akan berbahaya karena mengalami satu penyakit, tapi harus disembuhkan dengan ditambahi komponen tubuhnya hewan misalnya. Ini kan tajdid di bidang pemikiran khususnya fikih. Ini Muhammadiyah terus melakukan itu, tetapi mungkin ada kelompok lain yang menganggap bahwa ijtihad untuk melakukan hal-hal yang memang baru yang harus dilakukan pembaruan itu dianggap tertutup. Nah, ini mungkin ada perbedaan dengan kelompok lain, tapi tidak apa-apa. Perbedaan masing-masing punya pemahaman, punya landasan, tidak apa-apa. Ya, yang penting Muhammadiyah terus eksis menunjukkan kemampuannya dalam memaknai perkembangan sesuai dengan pemikirannya, yakni tajdid. Ya. Lagi-lagi tetap harus sumbernya pada Quran dan Sunnah, bukan pada nilai-nilai yang bebas dari atau nihil dari ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penekanannya, kalau gerakan Islam itu Muhammadiyah ini tidak bergerak, berarti ya bukan Muhammadiyah. Tapi bergerak tidak secara Islami atau tanpa mendasarkan pada keislaman, ya bukan Muhammadiyah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dalam praktek kehidupan sehari-hari, memang implementasi prinsip ini harus terus kita cermati, meskipun adik-adik sambil berjalan, sambil belajar, sambil memahami, menyelami, sejauh mana kemudian pendekatan organisasi dari sisi makna Muhammadiyah atau penjelasan tentang organisasi Muhammadiyah itu ketika dihadapkan pada kehidupan real, apakah itu di dalam keluarga, di dalam masyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Adik-adik sekarang saya kira semakin merasakan ada istilah-istilah yang mungkin sedang terus dilakukan atau yang terus dijadikan bahan-bahan diskusi. Terakhir ini kira-kira menyangkut kebangsaan kita. Kita sedang terusik dengan namanya penafsiran kembali tentang dasar negara. Ini kalau adik-adik sejak dini kita juga tidak terlibat, tidak bisa memahami dengan pelan tapi pasti, maka bukan tidak mungkin negeri ini akan carut-marut, bahkan Kiai Dahlan menyinggung satu ketika, ya Islam meskipun dijaga oleh Yang Maha Kuasa untuk tetap berada di muka bumi, tetapi
Islam bisa hengkang dari bumi Indonesia. Nah, ini sikap kritis Kiai Dahlan saat itu yang tentu masih jauh dari peradaban seperti sekarang ini. Itulah yang kemudian Kiai Dahlan dianggap sebagai sosok yang visioner, berpikir, bertindak, atau mungkin juga berpendapat jauh melampaui zamannya. Jadi sekarang adik-adik kan paham perebutan penafsiran tentang dasar negara. Jadi dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Gimana lanjutnya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu terus diotak-atik, ya. Jadi mungkin setelah sila pertama, kedua, ketiga, keempatnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, atau kemudian ketuhanannya itu akan diosak-asik sehingga mungkin akan menjadi tidak jelas, mungkin ruh ketuhanannya menjadi bahkan akan diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sebuah persoalan. Kalau adik-adik sejak dini tidak cermat, memang masalah. Nah, saya katakan dalam persoalan berbangsa, ini menjaga sikap berbuat baik, mencegah yang mungkar, itu bisa maknanya mencegah dari penafsiran-penafsiran hukum negara yang sudah bagus dan mendukung keberadaan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, itu menjadi bagian penting. Yang sekarang muncul kan kita tahu adik-adik lah, awalnya ada BPIP. Apa itu? Badan Pembina Ideologi Pancasila. Lalu kemudian dinamikanya berlanjut, ada tokoh yang menyampaikan di BPIP itu yang belum lama dilantik, orang Islam lagi mengatakan musuh Pancasila atau musuh besar Pancasila adalah agama. Ini betapapun dia mau menyampaikan seperti apa yang mungkin kemudian katakanlah menganggap itu disalahpahami, tapi jelas secara redaksional, lisannya jelas mengatakan musuh besar Pancasila adalah agama. Ini kan artinya sudah ada pertanyaan besar, ada apa kok kemudian membenturkan seperti itu. Apalagi kemudian gayung bersambut akan mengarah kepada penurunan makna ketuhanan yang Maha Esa, bahkan kemudian akan bisa jadi berubah redaksinya, berubah ungkapannya, tentu juga mempengaruhi maknanya. Ini berbahaya memang kemudian. Nah, ini tentu pada saatnya adik-adik ke depan akan menghadapi perdebatan konstitusi, perdebatan dasar negara yang itu bagi Muhammadiyah harus bertanggung jawab oleh kader-kadernya. Ya, nanti akan kita sambung dengan kalau sudah menyangkut masalah konstitusi, masalah dasar negara yang Muhammadiyah sendiri sudah punya penegasan terkait dengan Pancasila kita ini. Masih berapa menit Mas Sabian? 3 menit lagi. Jadi adik-adik yang saya banggakan, memang menjadi tidak mudah konsekuensi aktivis Muhammadiyah ketika harus melaksanakan atau mengimplementasikan makna Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Quran dan Sunnah ini, kalau kita tidak kemudian melihat dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, maka sebagai calon kader Muhammadiyah sambil membekali diri
kita juga harus melihat persoalan yang kita hadapi. Bahkan tentu kita berharap ke depan adik-adik akan menjadi pemimpin masa depan. Nah, pemimpin masa depan itu harus mengerti persoalan zamannya. Nah, yang paling penting kita sadari bahwa untuk terus berjuang itu tidak mungkin tanpa menghadapi rintangan, tanpa menghadapi hambatan, tanpa menghadapi tantangan. Nah, saya amat yakin bahwa Islam itu akan banyak dimusuhi. Dan di Indonesia tentu meskipun kita sudah diatur dengan 5 agama itu, tetapi saya yakin kerukunan akan mudah terkoyak ketika kita tidak dengan semangat yang kuat mempertahankan dan menjelaskan. Maka sekali lagi nanti Darul Ahdi Wasyahadah bagi adik-adik terkait dengan Pancasila kita harus dipahami sejak dini. Kita juga harus mempertahankan negara tapi juga merebut penafsiran terkait dengan makna Pancasila. Tentu jangan melupakan sejarah karena tokoh-tokoh ulama juga ulamanya Muhammadiyah termasuk yang terlibat di dalamnya merumuskan Pancasila itu. Demikian, mudah-mudahan adik-adik tetap semangat, jangan lupa mencermati perkembangan kehidupan dengan dipotret atau diukur melalui definisi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.